Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang protokol kesehatan COVID-19 yang jika dilanggar bisa membuat seseorang dipenjara. Pada Kamis 14 Januari 2021, pihak kepolisian telah memindahkan Rizik Syihab dari Polda Metro Jaya ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Bareskrim Polri, Jakarta. Pemindahan ini sendiri dilakukan untuk memudahkan penyidik dalam pemeriksaan Rizik Syihab sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Karena kasus Rizik Syihab kini sudah ditangani oleh Bareskrim Polri dan rutan Polda Metro Jaya juga disebut sudah cukup padat. Saat dipindahkan, Rizik Syihab memberikan pernyataan kepada para awak media mengenai revolusi akhlak. Rizik meminta semua pihak untuk berhenti melakukan kegaduhan dan bangun kedamaian. Sementara itu, kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, berharap Bareskrim Polri dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada Rizik seperti di rutan Polda Metro Jaya. Menurut Aziz, meski kondisi Rizik sudah membaik, tapi Rizik masih sering mengalami sesak nafas, lambung, dan gangguan pencernaan. Seperti kita tahu, Rizik ditahan karena telah melanggar protokol kesehatan dengan menciptakan kerumunan di tengah pandemi dalam acara pernikahan putrinya, Syarif Najwa Shihab, dan juga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di kediaman Rizik sekaligus markas FPI di Petamburan, Jakarta pada 14 November 2020. Saat itu, Satpol PP DKI Jakarta juga menjatuhkan denda administratif kepada FPI dan Rizik Syihab sebesar 50 juta rupiah. Sejak Kamis 14 Januari 2021, muncul juga trending topik di media sosial Twitter, #TangkapAhokRaffi. Netizen menuntut agar Raffi Ahmad dan Ahok dipidanakan dan dipenjara seperti Rizik Syihab karena diduga melanggar protokol kesehatan. Seperti diketahui, selebriti Raffi Ahmad telah menjadi sasaran kemarahan netizen karena dituding mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 saat menghadiri pesta besar di kediaman seorang pengusaha. Mengingat paginya, Raffi baru saja menerima vaksin perdana di Istana Kepresidenan Jakarta. Belakangan, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan juga sejumlah artis yang turut hadir dalam pesta itu ikut menjadi sasaran amarah netizen. Gambar berisi momen Raffi Ahmad, Once, Nagita Slavina, Gading Martin, Ahok BTP, dan sejumlah pesohor lainnya yang berkumpul dan bernyanyi tanpa mengenakan masker dan tidak menjaga jarak, diketahui dari screenshot atau tangkapan layar Instagram Story beberapa selebgram yang turut hadir di acara tersebut. Setelah menuai kritikan tajam dan juga mendapat teguran dari pihak istana, Raffi Ahmad kemudian membuat video klarifikasi sekaligus permintaan maaf yang diunggah di akun Instagramnya. Raffi menampik tudingan yang menyebutnya berkeliaran di tempat umum dan mengatakan bahwa pesta berlangsung di kediaman pribadi ayah temannya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Raffi mengatakan hanya melepas masker ketika sedang makan. Sedangkan Ahok BTP hingga kini belum memberikan keterangan apapun terkait tudingan telah mengabaikan protokol kesehatan dalam pesta yang berlangsung di kawasan Prapanca, Mampang, Jakarta Selatan tersebut. Secara terpisah, Kapolsek Mampang, Kompol Sujarwo mengatakan kepada wartawan bahwa pesta yang berlangsung pada Rabu malam 13 Januari 2021 itu dipastikan tidak mengantongi izin. Sekedar mengingatkan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan sejak Juni 2020. Dalam hal ini, saya bacakan protokol terkait penyelenggaraan pertemuan, yaitu sebuah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan seperti ini. Bagi penyelenggara,
wajib memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Memastikan seluruh pekerja atau tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung atau peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja atau pengunjung. Menyediakan hand sanitizer di area pertemuan seperti pintu masuk, lobi, meja resepsionis, dan area publik lainnya. Kalau pertemuan dilakukan di dalam ruangan, maka wajib menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, paling sedikit 3 kali sehari, terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, mikrofon, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya. Larangan masuk bagi pengunjung atau pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas. Kemudian, harus diperhatikan juga batas jumlah tamu yang dapat menghadiri secara langsung, sesuai kapasitas venue, dan wajib mengatur tata letak kursi dan meja untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter. Wajib juga menyediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan. Penyelenggara juga harus menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung atau pihak lain yang terlibat. Kalau ditemukan suhu di atas 37,3 derajat Celcius setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara tersebut. Jangan anggap remeh protokol ini karena perlu diingat bahwa pada November 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz telah mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19, yang salah satu perintahnya adalah jajaran kepolisian wajib menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan. Tindakan tegas yang dimaksud mengacu pada Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat 1 dan 2, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di Pasal 218 KUHP menyatakan, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja, tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara, paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang protokol kesehatan COVID-19, yang jika dilanggar bisa membuat seseorang dipenjara. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.